dalam kondisi pandemi ini, pandemi COVID-19 ini, dengan kondisi di mana terjadi market disruption, saya kira ini juga berpengaruh, berdampak negatif kepada kondisi keuangan syariah. Kondisinya memang belum selesai, ya, pandeminya belum selesai sehingga kita belum bisa mendapatkan angka-angka, tetapi secara hipotesis dikatakan bahwa bank-bank yang mempunyai modal yang tidak lebih kuat dibandingkan yang lain, dia akan lebih terdampak. Bank-bank yang bekerja di sektor yang kecil, terutama di bottom of the pyramid, dia akan lebih terdampak dibandingkan dengan bank-bank yang bekerja di sektor yang lebih kuat lagi di korporasi utama. Sehingga kita sedang menunggu, tetapi dari sisi kondisi secara keseluruhan kita harapkan kondisi keuangan syariah akan lebih bertahan karena mempunyai basis yang lebih. Oke, Pak Fenco, tadi yang menarik di sini disebutkan bahwa justru angka dari non-performing loan atau NPL ini justru turun begitu ya Pak. Mungkin bisa disebutkan berapa penurunannya dan kemudian apakah ini akan berlanjut begitu hingga pertengahan atau akhir tahun 2020? Iya, yang saya sampaikan tadi menurun sampai dengan akhir tahun 2019 dan kemudian juga sampai dengan 1-2 bulan pertama tahun 2020. Tapi setelah terjadinya pandemi COVID-19 ini memang sudah dibukakan oleh OJK untuk dilakukan restrukturisasi dan rescheduling terhadap terutama yang diperkirakan akan terdampak. Misalnya di sektor-sektor yang terdampak langsung, di sektor pariwisata, sektor makanan minuman yang terdampak langsung itu sudah dilakukan restrukturisasi. Sehingga diharapkan dengan restrukturisasi yang dilakukan terdapat satu ruang gerak yang lebih kuat kepada bank-bank syariah. Oke, kemudian apakah ada prediksinya sendiri Pak untuk NPL di tahun ini? Apakah akan ikut naik begitu Pak dengan kondisi keuangan seperti ini? Untuk di tahun 2020 seperti apa proyeksinya? Ya, kami perkirakan memang pengaruhnya akan berbeda-beda ya. Terutama kalau yang bekerja di sektor yang banyak berhubungan dengan pertemuan, ya, misalnya di sektor mikro yang membutuhkan pertemuan, membutuhkan collection yang bertemu, itu pengaruhnya mungkin akan lebih besar dibandingkan yang kalau dia mengandalkan kepada sektor yang mengandalkan fixed income earner, ya, atau yang dipotong gaji dan tidak mengandalkan pertemuan. Ini akan terpengaruh relatif lebih sedikit. Kemudian untuk yang bekerja di sektor-sektor yang terpengaruh kepada pandemi, misalnya pariwisata, travel, terutama juga yang berkaitan dengan haji dan umroh, ini juga akan terpengaruh lebih besar. Kedepannya kita memang belum mendapatkan angka, tapi secara hipotesis memang akan terjadi tekanan yang lebih besar terhadap portfolio daripada bank-bank syariah, dan juga akan terjadi tekanan yang lebih besar kepada BPR syariah, akan terjadi tekanan yang lebih besar lagi kepada koperasi-koperasi syariah seperti Baitul Mal Batambil yang jumlahnya cukup banyak. Oke, Pak Fenco, kemudian dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sendiri ini juga kan tengah mendorong skema zakat berbasis wilayah. Bisa dijelaskan seperti apa skemanya, Pak? Ya, memang kita sudah cukup